Nah, ini contoh pewaler leluhur yang mesti dilestarikan karena menghendaki leluhur ini kan menghendaki kita semua hidup yang terarah, hidup yang tahu sejarah. Kata Bung Karno itu jas merah gitu. Nah, sekarang kan nyaris ditiadakan atau bahkan kalau perlu ditenggelamkan. Kalau wayang juga segamelannya, kalau perlu nggak usah ada cerita lagi. Sinden mungkin jadi larung saja, mungkin kalau kehendak dari yang kurang cocok gitu. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Di antara kerajaan besar Nusantara ini kan ada Majapahit, Pajajaran, lalu Sriwijaya. Nah, mengingat ini juga terkait dengan gejolak alam yang semakin ada-ada saja begitu, Mbah. Apakah ini saling terkait atau pertanda apa menurut panjenengan, Mbah? Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya akan menceritakan yang bahwasanya pertama keluhuran Nusantara itu berada pada titik nolnya itu adalah di Mataram. Lalu kalau memetik dari awalnya lagi Taruma kan, Taruma, lalu Mataram Sanjaya, lalu kejayaan berikutnya dari keturunan dari Mataram ini ada yang ke Sumatera, yaitu kalau nggak keliru Aswawarman apa ya? Ya itu Aswawarman itu, lalu Balaputra Dewa dan sebagainya mendapat kejayaan kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan lalu Sriwijaya runtuh singkatnya, lalu Majapahit. Nah, Majapahit kejayaannya ada di Prabu Hayam Wuruk, cucu daripada Raden Wijaya. Nah, namun ya ini kembali lagi kepada kalau Pajajaran dikatakan negara besar juga besar, dikatakan tidak juga tidak. Artinya di situ saya mengatakan bahwasanya Pajajaran itu negeri pokok di luar Jawa yang selama ini menyatu, tidak juga tetap perdikan. Artinya saya mengatakan di situ kan ada float sekarang. Mengapa ada Kepulauan Sunda besar dan Kepulauan Sunda kecil? Saya pernah membuat cerita bahwasanya itu asalnya dari Dewi Sundari, begitu aja lah singkatnya gitu, membuat konten yang seperti itu ya waktu tenggelamnya Jakarta kalau nggak keliru itu. Jadi saya akan bercerita lah. Ini adalah pokok bahwasanya Mataram Sanjaya itu adalah pokok dan lalu berkembang menjadi Sriwijaya, lalu berkembang pula menjadi Majapahit. Namun di situ kala Majapahit yang saya maksud ada negeri yang tetap cara sekarang ya Brunei Darussalam walaupun wilayah tapi tetap merdeka maksudnya. Lah itu pun maksudnya begitupun daripada Pajajaran. Lalu dengan gagahnya si Gajah Mada ini, Putri Dyah Pitaloka ini akan dinikahkan dengan Prabu Hayam Wuruk. Namun terjadilah perang Bubat ini kan, intinya seperti itulah. Lah saya akan menyatakan nggak usah dipercaya, namun diamati saja yang bahwasanya adanya gejolak alam yang makin hari makin tidak menentu, makin hari makin panas, makin hari makin, mohon maaf lah cara sekarang itu, manusia berjalan di atas bumi ini apa sih yang dipikir ya sesuara genah gitu. Apa yang dipikirkan, apalagi yang dituju. Yang dituju ini kan dari pemikiran hening nih. Lah, pemikiran hening sekarang sudah nyaris tidak ada. Enggaklah itu pejabatnya, tidaklah itu rakyatnya gitu. Jadi arahnya
apa yang dipikirkan sejam Malik. Karena pedoman-pedoman daripada leluhur kita yang kita mesti tirakat dalam sebulannya atau tiap hari kelahirannya dan sebagainya, itu sudah diabaikan lah. Pokoknya wawara leluhur, baik leluhur Sumatera, leluhur Jawa, kalau saya bilang Jawa saja kan enggak itu. Sulawesi, wawara leluhur yang konotasinya anak cucu mesti bisa mengendalikan diri dalam hidup dengan cara, umpamanya kalau Jawa, tiap petone tirakat, Jumat Kliwon, tirakat, umpamanya, lalu seringlah mutih dan sebagainya. Lah, ini sudah, konsep ini sudah tertiadakan, lalu nyaris tertiadakan, maksud saya, lalu diganti dengan gizi tinggi, kadar protein yang tepat, lalu diganti pula dengan, mohon maaf, minuman sekarang kan sudah bulanan, suruh diminum, dan lalu kita bayar, gitu kan. Kan sudah aneh, sudah nyeleneh gitu loh. Lah padahal air itu sudah bulanan, tapi kita mau minum itu harus beli. Kalau nggak beli nggak boleh minum kan? Ya saya nggak bisa berkata lebih jauh ke sana. Lah ini karena keprabauan dari konsep leluhur kita yang telah terabaikan, baik itu leluhur Sumatera, Jawa, Sulawesi, yang awal mulanya, contoh saja sekarang kalau nggak keliru di Karanggayam itu masih ada sebuah desa, saya melihat di YouTube juga, yang pantang menjual nasi, begitu loh. Ya, itu dicari aja lah. Lah, ini contoh pewaler leluhur. Pewaler leluhur yang tidak boleh tidak mesti dilestarikan, karena menghendaki leluhur ini kan menghendaki kita semua hidup yang terarah. Hidup yang tahu sejarah. Kata Bung Karno itu jas merah gitu. Lah, sekarang kan nyaris ditiadakan atau bahkan kalau perlu ditenggelamkan. Kalau wayang juga segamelannya, kalau perlu nggak usah ada cerita lagi. Sinden mungkin jadi larung saja, mungkin kalau kehendak dari yang kurang cocok gitu. Saya tidak mengatakan si A si B, yang kurang cocok kan begitu, karena ini sudah kuno, sudah tidak tepat dengan era sekarang. Lalu mari kita beramai-ramai kita kutuk dengan kata-kata yang musyrik, yang syirik gitu. Lalu lagi dia akan mengganti dengan era yang baru, dengan teori yang baru menurutnya benar. Lah, ini yang makin membuat alam itu keprabauan, ya, keprabauan. Lalu alam ini merabawani. Sesungguhnya manusia itu nggak bisa lepas dari wahyu. Sekali lagi saya mengatakan, lajunya sebuah bangsa, lajunya sebuah negeri ini, lajunya sebuah perjalanan hidup manusia tidak bisa lepas dari wahyu. Ini tatanan wahyu menurut Nusantara yang saya maksud. Tatanan wahyu kembali lagi menurut Nusantara, bukan tatanan wahyu menurut, mohon maaf ya, yang lain. Saya berkata tatanan wahyu Nusantara ini menurut tatanan wahyu Nusantara, bahwasanya kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak bisa lepas dari wahyu. Sekali lagi, kehidupan berbangsa dan bernegara itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari wahyu. Lah, wahyu ini digayuh oleh seseorang yang betul-betul tulus ingin berbuat yang terbaik untuk sesama, cara istilah sekarang itu untuk kemaslahatan umat, untuk menata bangsa, menata jiwa kehidupan manusia, tidak untuk menata harta, maksudnya seperti itu. Menata bangsa itu berbeda dengan menata harta. Kalau sekarang kan cenderung menata harta, jadi profil itu dikedepankan. Saya meyakini kalau sekarang alam itu keprabauan dengan menyatunya wahyu Sriwijaya, wahyu Majapahit, dan lalu wahyu Pajajaran. Ini telah bersinergi, dan saya meyakini pada satu saat, Bung Karno itu bukan orang sembarangan. Bung Karno pernah mengatakan pula bahwasanya sosialisme, artinya kesejahteraan dunia akan terbangun dari bumi Indonesia. Dan ini, ya mohon maaf, kemarin saksi hidupnya Pak Sudirman itu baru meninggal dunia ya. Ya, yang jelas dulu waktu peresmian patal atau pemintalan kapas ya, kapas itu menjadi kain di Cilacap, pernah mengatakan yang bahwa satu-satunya konsep kesejahteraan dunia ini akan terbangun dari Indonesia. Sosialisme yang dimaksud adalah konsep kesejahteraan dunia menurut saya ini. Saya yakin itu akan terwujud, dan ini tidak lepas, kembali lagi saya mengatakan bahwasanya lajunya sebuah bangsa ini ya, lajunya sebuah bangsa Nusantara khususnya tidak mungkin akan lepas dari wahyu keprabon. Wahyu keprabon yang saya maksud adalah wahyu keprabon Sriwijaya, wahyu keprabon Majapahit, wahyu keprabon Pajajaran ini niscaya akan menyatu, telah berdamai,
lalu membesarkan Indonesia yang nantinya akan memunculkan konsep kesejahteraan bersama untuk dunia. Dan lalu saya meyakini pula, apapun alasannya, ya saya saja yakin, nggak usah pada yakin gitu. Saya meyakini bahwasanya hanya konsep Nusantara yang nantinya lebih jauh ke sana akan menjangkau kepada perdamaian yang namanya Palestina, Pak ya. Palestina dan Israel gitu. Artinya saya meyakini konsep Nusantara ini nanti berakhirnya Palestina dan Israel pun nanti ada anak cucu atau konsep Nusantara yang akan terambil dan bisa mendamaikannya. Ini jauh saya melangkah ke sana, nggak usah dipercaya lah. Yang jelas konsep ini bukan konsep main-main, karena saya meyakini bahwasanya lajunya sebuah bangsa, lajunya perkembangan negara di Nusantara ini tidak bisa lepas dari wahyu. Lah saya katakan, saya menceritakan di sini bahwasanya bersiap kemungkinan tahun 2023 nanti adalah menyatunya, telah menitis dan akan menyatunya wahyu keprabon Sriwijaya, wahyu keprabon Majapahit, dan wahyu keprabon Pajajaran. Manunggal nyawiji sajiwo kepada putra-putri Praja Nusantara, entah siapa nanti, ya akan bisa mendeklarasikan Indonesia atau Nusantara ini menjadi mercusuar dunia. Ini sebuah keyakinan. Keyakinan berbeda dengan alam pikir. Kembali lagi, nggak usah dipercaya. Makanya saya mengatakan tidak usah percaya, tapi mari kita mengamati, gitu ya. Ini keyakinan, bukanlah alam pikir. Saya meyakini atas itu. Dan bila mana keyakinan itu timbul apabila spiritual, laju perkembangan spiritual pun itu diimbangi. Tidak mungkin sebuah keyakinan tanpa ada fondamen spiritual. Spiritual itu berbeda dengan keyakinan yang lain. Artinya spiritual itu adalah orang yang melakoni perjalanan spiritual untuk menata jiwa-jiwa umat atau jiwa-jiwa bangsa, lalu nanti akan menimbulkan atau mewujudkan sebuah bangsa yang telah gemahripah loh jinawi kerto toto turaharjo. Intinya saya mengatakan bahwasanya prabawa alam sekarang adanya kejadian gempa bumi, mungkin nanti ada apalagi, nanti mungkin kemarin itu badai seroja dan sebagainya, porong Sidoarjo, terus menerus akan terjadi karena keprabawaan akan menyatunya wahyu Sriwijaya, wahyu Majapahit, dan wahyu Pajajaran. Terima kasih.